Orkes Pancaran Sinar Petromak. Yams. Kita balik lagi ya. Hari ini kita maraton nih dari pagi. Sekarang udah jam Nggak sampai pagi juga bro. Enggak ya kan Kita main Uno dulu tadi. main Uno Stako. Uno dos tres. Belajarlah sama Ea. Belajar sama Ea tadi, tapi Ea malah ngajak main puzzle. Oh iya. Udah, kita mau baca cerita lagi ya. Gas. Ini dia tanpa perkenalan, tanpa apa, langsung masuk ke cerita nih. Tepatnya tahun 2002. Wih, langsung gitu. Mantap nih, gak ada intronya. Tepatnya tahun 2002, saat ibu kami harus dirawat di rumah sakit Raja Wali karena pecah pembuluh darah di kepalanya. Awalnya ibu kami masuk langsung ke ICU karena kondisinya tidak sadar. Siang malam kami bergantian menunggunya hingga 1 minggu. Saat kami menunggu, ada beberapa orang yang bernasib sama. Karena tiap hari bertemu, sehingga kami dapat saling mengenal satu sama lain. Namun kami tidak pernah mengenal nama masing-masing. Oke. Ada yang dari dalam kota, namun ada juga yang dari luar kota. Iya. Salah satunya yang kami kenal adalah ibu dari Cianjur. Sebut aja Ibu Cece. Cece. Ya. Setelah seminggu lamanya ibu kami menginap di ICU, akhirnya ibu bisa dipindahkan ke ruang opname. Karena ibu sudah siuman dan sudah bisa makan. Meski ibu sudah pindah ke ruang opname, namun tiap hari ibu tetap kami jaga. Oke. Ruang rawat inap ibu saat itu berada di lantai 2, persis di atas ruang UGD rumah sakit. Gak sedikit kami sering mendengar suara jeritan pasien yang menjerit, mengerang kesakitan. Suatu malam pun tiba. Malam itu kondisi di rumah sakit sangat sepi. Biasanya sering terdengar suara tok-tak sepatu perawat atau derit roda berangkar pasien yang baru masuk kamar. Oke. Karena saat itu sangat dingin, aku dan kakakku berniat mencari tempat untuk merokok. Karena keluar gedung cukup jauh, lagi pula harus izin sama security, akhirnya kami menemukan tempat strategis untuk merokok, yaitu di lantai 3 gedung. Karena di lantai 3 ini hanya berupa puing-puing yang akan dibangun. Namun dari lantai 3 kami bisa memantau situasi yang terjadi di lantai bawah. Kami heran kenapa malam itu sepi sekali. Kami melihat para perawat pun pada masuk ke ruang istirahat mereka, sehingga otomatis suasana jadi sepi banget. Kami ingat malam itu malam Jumat. Pantesan lah aroma misis itu terasa banget, terasa mencekam saat itu. Ketika kami sedang merokok dan ngelihat ke bawah, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara jeritan seorang perempuan. Kami yakin itu pasien baru yang akan masuk kamar. Jeritan itu makin lama makin terdengar. Namun jeritan itu bukan jerit kesakitan, melainkan jerit ketakutan. Makin keras suaranya, teriakannya, sehingga kami pun segera turun ke lantai 2 untuk melihat lebih jelas. Terlebih lagi karena ibu yang harus kami jaga. Teriakan histeris itu makin lama makin mencekam, karena teriakan itu berubah menjadi suara tawa. Namun suara tawa itu sangat menakutkan. Seumur hidup belum pernah saya mendengar tawa melengking seperti itu. Dan itu terus berulang. Aku sering dengar suara ringkikan menakutkan hanya di film-film horor. Namun ternyata sangat beda. Yang ini benar-benar mencekam dan membuat bulu kuduk berdiri. Ternyata suara ringkian itu munculnya dari lorong bersalin. Waduh. Anehnya lorong itu sangat gelap. Gak ada lampu sedikit pun. Tiba-tiba dari kegelapan, kami melihat perempuan yang histeris itu diseret paksa keluar
oleh 2 orang security dan dibawanya ke ruang UGD yang letaknya persis di bawah ruang opnam ibu. Sangat jelas terdengar jeritan dan lengkingan tawa perempuan itu. Ternyata setelah kami ketahui, perempuan itu kesurupan. Dia baru berhenti menjerit setelah dibawa keluar rumah sakit oleh security. Besoknya pun tiba. Pagi-pagi setelah sarapan, untuk membuang rasa bosan, aku jalan keliling dan ketemulah dengan Ibu Cece dari Cianjur. Ibu itu bercerita semalam ada seorang ibu hamil masuk ICU, namun nyawanya gak ketolong. Hanya bayinya aja yang bisa diselamatkan. Aku tanya sama Ibu Cece nih, bukannya itu perempuan yang menjerit-jerit semalam? Bukan, perempuan itu pembantu yang sedang menunggu majikannya mau melahirkan. Ibu Cece meneruskan ceritanya. Jadi tadi malam itu ada ibu yang akan melahirkan, namun menurut dokter nih belum waktunya. Malam itu ibu hamil tua tersebut kebelet ingin buang air kecil. Karena gak ada perawat saat itu, sehingga dia antar oleh pembantunya yang setia nungguin dia. Sayangnya posisi toilet ada di sudut lorong rumah sakit, cukup jauh karena berada di pojok, sehingga sang pasien harus diantar keluar kamar. Ibu hamil tua itu masuklah ke kamar mandi. Sang pembantu mengatakan, "Bu, pintunya gak usah dikunci." Ibu itu mengiyakan sambil tergesa masuk ke kamar mandi. Cukup lama ibu hamil itu berada di dalam, menit demi menit, gak kunjung keluar juga. Dipanggilnya si ibu itu, namun gak juga dia menjawab. Setelah lama nunggu si majikan ini ya, pembantu itu gak ngelihat ibu majikannya keluar-keluar nih. Dengan rasa penasaran, takut terjadi apa-apa sama majikannya, dibuka tuh pintu kamar mandi dengan pelan-pelan, karena gak dikunci kan. Saat di dalam, sang pembantu sangat kaget ngelihat ibu majikannya terkapar, mengeluarkan banyak darah. Lebih kagetnya lagi, ibu hamil itu gak sendirian di kamar mandi. Ternyata ada perempuan lain di sana sedang mengurut-ngurut perut si ibu hamil, sambil berjongkok mengenakan baju putih kumal, bau amis yang sangat menyengat, dengan rambut panjangnya hingga lantai kamar mandi. Pembantu itu negor, "Kamu lagi ngapain?" Sang perempuan itu segera menoleh ke arah pembantu itu dengan muka dan mata yang sangat menyeramkan. Mulutnya menyeringai penuh darah, karena mengisap-ngisap terus darah dari arah bagian sensitif si ibu hamil. Sang pembantu segera mengucapkan ayat suci dan langsung berdoa. Namun perempuan itu segera menggeram dan secepat kilat mencekik sang pembantu, hingga tak sadarkan diri dan akhirnya kesurupan. Iya, perempuan itu memasuki raga dari pembantu itu. Malangnya, ibu hamil itu nyawanya gak ketolong. Namun sang bayi lahir dengan selamat dan telah menjadi saksi bisu kejadian malam itu. Cerita ini berdasarkan kejadian nyata yang dialami oleh ayah saya. Sekian, terima kasih. Ayahnya ya. Kerja di rumah sakit apa? Rumah sakit Raja Wali mana ya? Di mana ya? Gue juga jadi penasaran. Mind blowing sekali ceritanya soalnya. Tahun berapa juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Dia langsung to the point gitu, bro. 2002. Hah? Kan tadi bilang pada 2002. Oh iya, 2002. Oh, Bandung ya? Bandung. Banyak lagi. Banyak ya. Banyak, tapi Bandung sih yang terkenal. Iya. Mungkin kali di Bandung. Serem banget ini, cuy. Kalau masih di 2002 masih bisa ke tracking juga, Pak. Enggak yang tahun 80 atau 70 yang belum ada di internet desa gitu. Lumayan valid, cuman ya kita nggak tahu juga deh. Mungkin
dari 40.000 subscriber yang podcast Malam Kliwon, ada 1-2 yang pernah Denger bekerja atau kerja di ya. rumah sakit Raja Wali atau tetangganya atau saudaranya dan pernah mendengar kejadian ini. Ini kan pasti bikin gempar, nggak mungkin pasti. enggak. Iya pasti. Nggak mungkin enggak. Dan 2002 tuh masih dalam 10 tahun Lebih anjir. lebih. Salah. Lebih anjing 2002. Sekarang 2021 cuy. Ini 2012. 2002 tuh kayak masih ingat gitu, dalam ingatan juga gua. Masih reachable lah. Iya, 2002. masih reachable gitu. Iya, siapa tahu ada yang Iya kan. bisa memvalidasi gitu. Silakan deh, coba komen. Soalnya mind blowing banget ini. Pasti gempar serumah sakit dan jadi urban legend di rumah sakit Asli. itu. Anaknya itu nggak diceritain ya siapa jadinya? Bapaknya? Apanya? Si anaknya itu loh, yang lahir. Heeh. Maksudnya nggak diceritain ya siapa gitu? Enggak. Ya bayi itu kan. Nah iya, bayinya tuh kan kalau 2002 lahir, Sekarang udah 18 tahunan. masih gedean dia daripada Tatan. Iya dong. Tatan 2004. 2005 2005 lahir. ya kan. Iya udah 19 tahun. Dan ya gitulah maksudnya. Kayak ini deh, kita pernah di Spotify juga ngeceritain tentang cerita di Bronjong ya waktu itu ya, maksudnya tentang dia lagi main-main di danau gitu Di Pulau Seram. Pulau Seram, ternyata jadi tali kasih tuh. Iya, teman lamanya Nah, nongol. Loh, ini saya juga dengerin PMK, kayaknya saya tahu siapa yang Ngalamin nih. Mas Bimo atau Mas Danu ceritakan, itu teman saya, teman Kecil kecil saya. saya. Boleh nggak saya dihubungin dengan dia kayak gitu. Dan itu benar, tempatnya, ciri-cirinya tuh kayak tempat Sama. bermain kecil saya gitu. Iya, sama persis. Banyak tahu kejadian-kejadian yang akhirnya oh ya nih gue tahu nih gini gitu. Jadi cocok logi. Ya, jadi valid akhirnya kan? Jadi valid. Mm-mm. Gitu. Itu nih bagus nih Coba ya. buat judul juga. Oke deh. Oke, thank you.